Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Teman sekalian dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dan sharing informasi tentang tanaman alpukat ya teman-teman ya. Dan ketika saat musim hujan masih berlangsung seperti ini, adalah saat yang tepat ketika kita semua ingin melakukan penanaman bibit tanaman alpukat ya teman-teman ya. Dan disitu kenapa? Karena ketika musim hujan maka kita tidak perlu melakukan penyiraman ya teman-teman ya. Kita tidak perlu melakukan penyiraman, tapi kebutuhan air sudah tercukupi oleh adanya air hujan ya teman-teman ya. Dan disitu ketika kita masih belajar untuk menanam tanaman alpukat, disitu ada beberapa jenis tanaman alpukat yang disitu sangat cocok untuk pemula yang disitu masih menanam tanaman alpukat ya, masih ingin belajar untuk menanam tanaman alpukat ya. Di situ ada beberapa jenis yang bisa kita pilih ya teman-teman ya. Ketika kita ingin mencoba budidaya alpukat atau mencoba di situ merawat tanaman alpukat, di situ teman-teman bisa mencoba menanam tanaman alpukat yang mudah beradaptasi ya teman-teman ya, mudah beradaptasi di lingkungan di mana alpukat tersebut ditanam ya teman-teman ya. Di situ ada beberapa jenis ya teman-teman yang bisa kita coba untuk melakukan penanaman. Di situ jenis yang pertama, kita bisa mencoba menanam tanaman alpukat jenis aligator ya teman-teman ya. Kenapa aligator ini kita rekomendasikan untuk ditanam? Karena perawatannya mudah dan di situ bisa beradaptasi di lingkungan yang daerah panas ataupun daerah yang dataran tinggi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menanam tanaman alpukat aligator, di situ insya Allah akan mudah hidup dan di situ mudah beradaptasi ketika dilakukan penanamannya. Kemudian yang kedua teman-teman, teman-teman bisa mencoba menanam jenis alpukat Miki ya teman-teman ya. Jenis alpukat Miki ini juga sangat adaptif dan perawatannya mudah, serta bisa dilakukan penanaman baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi ya teman-teman ya. Jadi selain alpukat aligator, bisa kita coba menanam tanaman alpukat jenis Miki ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya bisa kita coba menanam alpukat kelut ya teman-teman ya. Alpukat kelut itu juga adaptif ya, mudah beradaptasi di lingkungan dataran rendah ataupun di dataran tinggi ya. Dan di situ juga sifatnya genjah ya teman-teman ya. Jadi ketiga jenis alpukat tersebut bisa kita coba untuk kita tanam karena sifatnya yang mudah beradaptasi dan perawatannya lebih mudah ya teman-teman ya. Dan di situ juga mudah untuk berbuah ya teman-teman ya. Dan yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman melakukan penanaman tanaman alpukat, usahakan pemilihan bibitnya itu juga harus benar ya teman-teman ya. Usahakan memilih bibit tanaman alpukat dari hasil sambung pucuk ya teman-teman ya. Dari hasil sambung pucuk yang berasal dari tunas tanaman alpukat yang sudah pernah berbuah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika bibitnya itu hasil sambung pucuk, insya Allah tidak butuh waktu lama untuk bisa memasuki masa generatif atau masa pembuahannya. Demikian ya teman-teman ya, sharing dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan dan informasi bagi teman-teman sekalian, dan tetap semangat menanam,
tetap semangat menghijaukan lingkungan, karena dengan kita menanam maka lingkungan akan asri dan akan menciptakan udara yang sejuk untuk makhluk hidup di sekitar kita. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.